Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dini Asyifa dengan NIM 204250039 dari Prodi PIAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Di video ini saya akan menjelaskan isi dari tinjauan literatur dari artikel yang saya buat. Teman-teman, kalian ngerasa nggak sih kalau zaman sekarang itu makin aneh? Sains dan teknologi itu makin canggih. AI ada di mana-mana, tapi kok masalah moral, berita hoax, sampai kerusakan lingkungan itu malah makin parah ya? Kenapa kepintaran manusia zaman sekarang itu nggak dibarengin sama sifat bijaksana? Nah, banyak orang bilang, ya jelas lah, soalnya dunia modern itu sibuk sama sains dan mulai ninggalin agama. Tapi, emang bener ya kalau sains dan agama itu bermusuhan dan gak bisa jalan bareng? Kalau kita pintar sains, berarti kita gak religius. Dan kalau kita religius, berarti kita kuper sama teknologi. Ternyata gak gitu teman-teman. Nah, di penjelasan kali ini, kita akan bongkar nih dan menjelaskan kalau sebenarnya sains dan agama itu bestie atau saling melengkapi. Yuk kita bedah satu persatu. Ada 3 pemikiran besar yang menjadi fondasi dari artikel ini. Ayo. Nah, yang pertama itu ada para ilmuwan muslim dari zaman dulu. Kelompok pertama ini mengajak kita mundur jauh ke masa kejayaan Islam. Ada beberapa tokoh hebat seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Kalian tahu kan siapa itu Ibnu Sina? Beliau adalah bapak kedokteran dunia, yang bukunya sampai sekarang menjadi rujukan. Nah, artikel ini menceritakan kalau Ibnu Sina ini membuktikan bahwa ilmu alam, ilmu filsafat, dan ilmu kedokteran itu bisa jalan bareng dengan sangat harmonis dengan ajaran Islam. Beliau meneliti tubuh manusia pakai logika dan sains, tapi tujuannya bukan untuk sombong, melainkan buat bikin kita makin takjub sama kebesaran Allah yang sudah mendesain tubuh manusia sampai sekeren ini. Ada juga Al-Ghazali yang bilang kalau semua ilmu di dunia ini, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, itu semuanya penting dan punya kedudukan yang mulia. Asalkan ilmu itu ada manfaatnya buat kehidupan manusia dan bikin kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi, dari kelompok pertama ini kita belajar dari ilmuwan bahwa zaman dulu itu otaknya pintar sains tapi hatinya tetap religius. Nah, yang kedua itu ada cendekiawan muslim modern dunia. Kelompok 2 ini adalah pemikir di era modern. Ada tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Kenapa sih pemikiran mereka itu dipakai? Karena mereka berdua ini punya kegelisahan melihat dunia zaman sekarang. Mereka melihat sains dan teknologi berkembang sangat cepat, tapi sayangnya sains modern itu seringkali berjalan sendiri atau membuang-buang nilai agama. Akibatnya apa? Lahirlah teknologi yang canggih tapi tidak punya moral, yang akhirnya malah bikin kerusakan atau dipakai buat menipu orang. Nah, makanya mereka berdua memunculkan ide keren nih yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Konsep ini maksudnya bukan berarti rumus matematika atau fisika itu diganti dengan bahasa Arab. Bukan ya. Maksudnya adalah ilmu sains yang canggih-canggih itu harus dikasih nyawa berupa pandangan hidup Islam. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya ilmu pengetahuan itu terbebas dari sifat egois dan sekuler. Sehingga orang menguasai teknologi tinggi itu punya adab, moral, dan rasa tanggung jawab yang besar kepada sesama manusia. Nah, yang terakhir itu ada tokoh hebat asli Indonesia. Di kelompok ketiga ini yang paling dekat sama kita nih, karena memakai pemikiran tokoh asli dari Indonesia, yaitu Prof. Muhammad Amin Abdullah. Beliau ini terkenal banget dengan ide besarnya,
yang bernama paradigma integrasi interkoneksi. Mendengarnya mungkin agak berat ya, tapi tenang, analoginya gampang kok. Bayangkan saja, ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan teknologi itu seperti sekelompok orang yang selama ini tinggal di rumah masing-masing dan gak pernah bertegur sapa. Nah, Prof. Amin Abdullah ini datang dan menyuruh mereka semua keluar rumah, lalu duduk bareng di satu meja buat saling ngobrol dan bertukar pikiran. Nah, contoh nyatanya seperti ini. Kalau di era digital sekarang kita masih bingung menghadapi masalah kecerdasan buatan AI yang bisa dipakai bikin berita hoax atau memalsukan wajah manusia, maka yang menjawab tantangan itu jangan cuma ahli komputer saja. Ahli komputer harus duduk bareng sama ahli agama dan ahli sosial untuk merumuskan bagaimana sih aturan main dan etika pakai AI ini biar bermanfaat dan gak merugikan masyarakat. Lewat obrolan antar ilmu inilah kita bisa mendapatkan solusi kehidupan yang utuh, komprehensif, dan berkah. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan isi literatur dari artikel yang saya buat. Kesimpulan besarnya seperti ini. Di era digital yang serba cepat ini, kita udah gak zaman nih membeda-bedakan ilmu. Kita nggak bisa cuma jadi orang yang pintar teknologi saja, tapi kosong secara moral. Dan kita juga nggak bisa menutup mata dari kemajuan teknologi. Sains tanpa agama itu bakal buta dan bisa merusak. Tapi agama tanpa sains juga bisa bikin kita kaku dan tertinggal. Melalui artikel pembahasan ini, kita diingatkan kalau harmonisasi sains dan agama adalah kunci utama biar kita bisa melahirkan inovasi yang canggih, berguna, tapi tetap berkah dan beradab bagi sesama manusia. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.